Eh, saya ingin menjawab Syed Didu yang kaitannya dengan eh, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, gitu ya. Saya ingin ngejawab di situ. Sebelum saya jawab situ, saya mulai dulu dengan analisis tentang tax amnesty dan pengakuan pajak sukarela (PPS), ya, yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya berdiskusi bukan dengan maksud saya bukan dengan orang kaleng-kaleng gitu. Saya diskusi dengan Wamenq, saya diskusi dengan Komisi 11 gitu. Bicaranya tentang tax amnesty. Saya bilang begini, ingat ya pengakuan Bambang Brojonegoro ya. Pengakuan Bambang Brojonegoro adalah ada ribuan orang pengemplang pajak gitu kan. Gitu, itu pengakuannya. Lalu saya bilang, mari kita persoalkan dengan istilah tax dan amnesti. Karena data saya menunjukkan ada problem pada dua hal tadi gitu. Nah, data-data itu menunjukkan ada hal yang tidak beres. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama dengan di pengakuan sukarela PPS itu. Yang berlanjut antara 22 Januari 22 sampai dengan Juni 22. Apa yang terjadi dengan tax amnesty yang pertama? Yang terjadi adalah tax ratio tidak meningkat. Ulang ya, tax ratio tidak meningkat. Apa yang kejadian dengan yang namanya PPS? Januari 2022 ke Jun 2022. Apa kejadiannya? Ke posisi yang kemarin, tax rasionya membaik sedikit, tetapi sesungguhnya kelihatannya dari soal pengakuan sukarela. Padahal catatan pentingnya adalah dari segi volume harta terungkap cuma 594 triliun. Deklarasi dalam negeri cuma 498 triliun, deklarasi luar negeri cuma 59,91 triliun, repatriasi 13,7 triliun, PPH 28,1 triliun, dan diinvestasikan pada SBN 22,34 triliun. Maka pertanyaan besarnya, gimana konstruksinya kok bisa tax ratio meningkat? Ini menarik di sini. Di sini menarik. Dalam pandangan saya, betapa banyak yang perlu dikonfirmasi dalam kasus ini. Menyangkut soal bagaimana permainan di para pihak tadi. Banyak rahasia umum yang muncul sesungguhnya siapa yang menjadi para pelindung orang-orang ini yang punya kekayaan yang tadi disebut oleh, saya tidak menyebutnya sekitar 4.000 triliun, kalau angka saya lebih sebenarnya. Karena tadi hitung-hitungan tadi itu menunjukkan mereka bermain-main seperti itu. Luar biasa angkanya. Itu yang pertama, saya jawab saya tidur ya. Yang kedua sekarang, saya membandingkan, ini pertanyaan penting dari Gede Sriana dan Hersu. Saya jawab sekarang. Saya bikin studi banding ASEAN dalam perspektif tax burden, corporate tax, dan income tax. Ujungnya adalah soal bond, 10 years bond. Karena tadi saya tidur bilang gimana mungkin bisa begitu gitu. Hasil analisis saya menyatakan corporate tax di Indonesia adalah corporate tax yang relatif rendah dibanding 5 ASEAN. Karena cuma 22%. Dibanding Singapura memang lebih rendah, tapi Singapura jangan salah, punya masalah di situ. Singapura tax burdennya 13,2, Indonesia cuma 9,47. Ini menarik di sini. Sementara Singapura pada income tax-nya 22, Indonesia 30. Wah, itu kalau kita banding-bandingkan bisa apple to apple nggak akhirnya kalau pakai sistem perpajakan Indonesia dengan Singapura? Enggak. Kenapa nggak bisa apple to apple? Karena Singapura financial hub. Ulang, Singapura financial hub, Indonesia bukan. Indonesia please pada every investor. Singapura nggak milih-milih, walaupun kemudian Singapura menjadi tempat pencucian uang. Itu ceritanya. Nah, dari sana yang paling relevan untuk dibandingkan dalam kerangka tax, walaupun Indonesia tidak terlampau bagus kinerja taxnya dibanding Asian 5 itu artinya 5 ASEAN, maka studi bandingnya adalah pada bond 10 tahun. Sebagaimana permintaan tadi Hersu ke saya. Permintaan Gede Sriana ke saya juga kayak gitu. Saya jawab sekarang. Indonesia adalah negara yang menjual bondnya di atas Myanmar.
Myanmar menjual bondnya 9,5%. Satu-satunya negara yang sangat tinggi. Negara kedua tertinggi adalah Indonesia, 7,036%. Negara ketiga menjual ketiga surat utangnya adalah Laos, 6,875%. Berikutnya adalah yang jual 4% adalah Malaysia dan Kambodia. Apa poinnya? Poinnya harus kita bandingin sama SIBOR, Singapore Interest Bank of Rate, dan LIBOR, London Interest Bank of Rate. Gitu ya. Kalau kita bandingin dengan LIBOR, maka sesungguhnya 7,036% ini ketinggian 1 sampai dengan 1,5%. Terjawab pertanyaan saya tidak? Kejawab. Oke? Oke. Sekarang kita bandingin dengan SIBOR. Ini pun ketinggiannya sampai dengan posisi sekitar 2%-an. Sekarang pertanyaan, kenapa ketinggian? Tadi saya tidak bilang country risk. No, ini bukan soal country risk. Ini bukan soal political risk. Ketemu debatnya ada di mana? Debatnya adalah pada sistem Indonesia, gitu ya. Loan professional fee, jadi professional fee for the loan agreement. Jadi ada fee profesional untuk pinjaman utang luar negeri, itu dianggap sebagai sebagai gratifikasi. Kalau di luar negeri, sistem Bank Dunia, bukan gratifikasi. Diterima. Untuk mengamankan kayak gitu, ya jual lebih tinggi, simpan di mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu simpannya di mana, kayak apa seperti itu. Lalu kalau dalam konstruksi kayak gitu, apa yang bisa kita buat? Nah, di sini kita buat sebagai jawabannya lebih lanjut begini caranya. Berapa sih sebenarnya situasi Indonesia yang tadi kelihatannya bisa kita terima dari segi perpajakan? Seperti saya bilang tadi, mestinya kalau kita ngambil dalam perspektif pakai catatan IMF, catatan Bank Dunia, catatan OECD, di mana perpajakan yang logis adalah untuk Indonesia bergerak antara 12 sampai dengan 12,5%, ulang. 12 sampai dengan 12,5%, maka sesungguhnya teks yang harusnya Indonesia bisa terima adalah 2.000, ini mestinya diambil di sini, 2.100 triliun. Itu dianggap logis. Ini untuk tahun berapa? Tahun 2023 ini? 2022. 2022. Jadi mestinya, tapi yang Anda bisa lihat sekarang APBN di 2023 tetap lebih rendah. Ketemu. Kenapa lebih rendah? Muncul kebiasaan orang-orang di lapangan banteng, orang-orang di Dirjen Pajak. Kalau kami sampai bilang 2.100, nanti kami nggak punya prestasi karena pada akhirnya kami bisa mencapai 2.100. Biasanya memang kami turunin 10% atau 5% untuk menunjukkan kami punya prestasi, gitu. Dan dapat bonus, gitu jadinya. Itu logika mereka, biasa-biasa aja tuh mereka ngomong kayak gitu. Komisi 11, saya pernah di situ, Laude Kamolin pernah di situ, itu tahu karakter-karakter kayak gitu loh. Itu memang begitu. Jadi kalau mestinya dapatnya 2.100, mereka turunin 5%. Mereka turunin paling, ya kalau 10% kegedean deh, 5% turunin. Jadi paling tidak turunnya 100 triliun. Ya sudah bikin aja 2.000, ketemu angkanya. 100 sekian triliun di 2023. Itu, nah berarti ada kebocoran. Potensial bocor, real bocor gitu loh maksud saya. Jadi real teksnya itu bocor, potensialnya bocor. Ketemu kajian teman-teman konsultan. Apakah konsultan dalam negeri, apakah konsultan di luar negeri? Bagaimana kajian mereka? Sudahlah. Kalau sama yang namanya artinya Indonesia, Anda sesungguhnya tinggal melihat bagaimana relasi nominal dengan tarif pajak. Itu yang hendak saya sampaikan di situ. Nah sesungguhnya kalau kita mau ngambil kasus, terakhir nih buat Bapak Ibu sekalian. Saya ketemu dengan Dedengkot Bea Cukai. Ulang ya, saya ketemu dengan Dedengkot Bea Cukai. Dia khusus datang ke rumah saya untuk menceritakan tentang bagaimana manipulasi di dalamnya. Apa poinnya? Kalau ekspor under invoice. Kalau ekspor under invoice. Jadi diturunin value-nya. Kalau lo bikin, turunin dong, gue bayarnya kurang. Kali impor gimana? Sama. Under invoice juga, kamu kan baku. Nah, disitulah kemudian muncul soal lewat pintu merah, lewat pintu hijau, macam-macam. Ya kan? Jalur hijau, macam-macam di situ. Tapi pada hakikatnya praktek di lapangan biasa-biasa aja. Muncul kayak gitu tuh biasa-biasa aja. Kebetulan
ini bukan, sekali lagi nih, yang orang-orang itu tidak tahu adalah saya kebetulan belum lama mengimpor satu barang lah gitu ya. Tetap saja money under table-nya gede gitu. Tetap aja. Bukan, saya tidak melakukan, tapi kebetulan kan memang anak buah bilang, Bang ini nggak bisa lolos kalau nggak bayar begini. Saya terus terang karena memang perbandingan harga, lalu kemudian dengan kualitas ada problem untuk Indonesia. Kebetulan barang memang nggak ada di Indonesia, adanya di luar. Ya sudah. Ada lagi yang menarik dalam konstruksi misalnya untuk, ini gue cerita deh, untuk yang produknya memang masih luar, untuk produk berkaitan dengan kecantikan gitu. Nah itu juga seru import-importnya dan luar biasa dan lagi-lagi tetap saja under invoice gitu. Jadi artinya sesungguhnya saya mau bilang sama Anda, pemirsa FMN, secara sistemik struktural Indonesia itu mestinya nggak ngutang. Satu ya. Ulang. Sesungguhnya secara sistemik struktural Indonesia mestinya tidak ngutang. Tadi kita udah bicara utang soal bond. Asal Anda tahu, dalam data saya paling terakhir tanggal 16 Maret 2023, jumlah global bond in US dominated 844, sekian triliun. Gitu ya. Ditambah dengan yen Japan denominated 47 sekian triliun. Artinya sekitar 900 triliun. Sekarang pertanyaan, itu bagian dari variable bond interest rate. Jadi tingkat suku bunganya variabel, bukan fixed rate, bukan zero coupon. Artinya tingkat suku bunganya variabel tuh ngikutin. Nah kalau ngikutin dengan standar 7, ya sudah. Nah, sudah selesai di situ pertarungannya gitu. Nah, padahal jumlah sekarang yang kita hadapi hampir mereka bangga kan, lebih banyak sekarang mereka terbitin SBN daripada mereka utang luar negeri karena mereka kayak gitu. Tapi poinnya sekali lagi sesungguhnya kita tidak perlu berutang. Sekali lagi saya mau bilang pemirsa FM ke Mas Hersu dan kawan-kawan. Kalau teman-teman lapangan Banteng Utara, kalau Anda punya nyali hadapi perusahaan asing yang melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia, kalau Anda punya nyali. Ulang ya, mudah-mudahan Anda dengar nih. Mudah-mudahan Anda tahu. Kalau Anda sungguh-sungguh punya nyali, hadapi perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kejahatan perpajakan di Indonesia. Kalau nggak tahu, datang ke rumah saya. Saya bilang mana, datang ke rumah saya. Saya bisa kasih tahu. Ada di mana, ya? Oke. Nah, ini real. Kita main data, bukan main kata-kata. Gua nggak bikin analisa, datanya ada, kerjanya ada, tinggal lihat gitu. Maunya gimana? Apakah itu perusahaan yang berbasis energi, apakah itu perusahaan yang berbasis tambang, apakah itu perusahaan yang berbasis sawit, apakah itu perusahaan yang berbasis jasa gitu ya. Mari kita bongkar sama-sama. Jadi yang pertama tadi kita nggak perlu ngutang. Yang kedua, berani nggak bongkar ngadepin perusahaan asing? Asing yang keluar dan perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia. Pertanyaan begini, pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, FNN sekalian. Saya mencoba menelusuri 15 orang terkaya di Indonesia. Anda tahu dari 15 orang terkaya di Indonesia, berapa kekuasaan mereka terhadap APBN? Coba tebak, berapa? 64, sekian persen terhadap APBN. Apa poinnya? Mereka bisa mendikte APBN. Mari kemudian kita bandingkan jumlah kekayaan mereka terhadap yang namanya total aset. Jumlahnya sudah sama dengan capital adequacy ratio seluruh perbankan Indonesia. Apa poinnya? Wih, pendapatan mereka luar biasa. Kalau begitu sekarang kita lihat PPH mereka kayak apa, PPN mereka kayak gimana, PPH badannya kayak apa gitu. Gampang ngurutnya gampang sekali sesungguhnya kalau kita mau kerja benar gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang dalam konstruksi begini. Tadi sudah saya sebut, saya menyarankan yuk, tapi mudah-mudahan dengan omongan ini mudah-mudahan tidak jadi ditutup ya, tidak dibuka, tidak kemudian diperbaiki. Lihat laporan keuangan Inalum 2021 dan 2022 khusus pada konstruksi bagaimana Inalum terhadap FCX. Oke, di sana akan kelihatan soal pajak. Karena FCX pernah melakukan klaim dia tidak mau bayar pajak atas ketentuan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan itu jumlahnya luar biasa. Lalu cara baliknya adalah bagaimana ngebongkar laporan keuangan FCX. Ini salah satu contoh nih. Saya cuma gue bukan ngajarin ya.
Tapi ini kebetulan temuan gitu. Silakan Anda bongkar laporan keuangan FCX, pertemukan kenapa mereka sampai berani menunda pembangunan smelter dengan membayar denda. Dari mana dia peroleh pendapatan denda? Hayo. Dan itu nggak uang kecil. Dia ikuti bayar denda pemerintah Republik Indonesia karena dia tidak penuhi pembangunan smelter. Itu baru satu. Itu belum cerita tentang yang namanya nikel, belum cerita energi, belum cerita yang lain-lain. Sekali lagi, bukan cuma sekedar pajak yang membuat kita sesungguhnya tidak perlu utang. Sumber daya kita pun sesungguhnya beres. Nah, jadi bukan isapan jempol negeri ini kaya. Kan ada, saya teringat salah seorang senior saya dulu menyatakan, San, jangan lagi bicara soal Indonesia kaya katanya. Karena kita sesungguhnya sudah miskin. Salah satunya lihat, kita mesti mengimpor energi luar biasa. Dari 1.600 diperlukan gitu ya, 1.600, 1,6 juta barel maksudnya, 800.000 barel kita mesti mengimpor gitu, bahkan lebih gitu. Ya kalau dilihat dari fosil iya. Tapi lihat dulu sesungguhnya, saya masih ngebantah gitu dan saya ingat betul, di tempat dia saya ketemu dengan sejumlah tokoh mafia Berkeley. Ujungnya adalah sesungguhnya negeri ini dikelola dengan tidak jujur. Jadi kalau saya bilang tadi Joko Widodo terkena janjinya sendiri, kemakan sumpahnya sendiri, kasus yang sekarang ini adalah buktinya. Dia tidak bisa mewujudkan kata-katanya tentang pendirian badan penerimaan negara. Terima kasih. Oke, kasih plus ya. Yang saya penasaran itu tadi Bang Ihsanuddin terakhir tadi ngomong dia termakan sumpahnya sendiri. Dia tahu nggak kalau dia termakan sumpahnya? ya itu kan yang jadi persoalan. Oke, ini memang tadi saya juga sempat bisik-bisikan sama Pak Fuad ya. Kan ini sebenarnya cerita saya itu ceritanya begini. Dalam beberapa hari ini saya ada orang pajak yang curhat, ada pengusaha yang curhat gitu. Saya tanya sama pengusaha, sama orang pajak itu berapa sih sebenarnya kebocoran angka pajak itu, karena kalau saya baca ini data BPK yang lama ya, tahun 2004 aja udah 40% ya kebocoran pajak itu ya. Terus saya ketemu juga para pengusaha, mereka cerita bagaimana bermainnya para pegawai pajak ini ya, dan mereka rata-rata kalau mau selesai 50-50 aja kata mereka, dibagi aja. Jadi kira-kira memang separuh yang bocor ya. Kalau separuh yang bocor, saya tanya Pak Fuad, berarti sebenarnya kita nggak perlu utang ya dengan itu, dari pajak saja itu, belum dari pengelolaan yang lain, sumber daya alam yang luar biasa. Jadi betul negara kita kaya, tapi kaya untuk sebagian orang tertentu. Gitu. Saya kemarin tak kaget ketika saya disodori data oleh anak saya bahwa berdasarkan data dari BPS, pengeluaran 20 juta per bulan di negara ini hanya ada 1%. Bayangkan di negara ini yang orang yang bisa dari 200 hanya 1%, yang lain itu rata-rata sekitar 89% di bawah 8 juta, dan kemudian di antara itu di antara yang 8 juta sampai 20 juta itu betapa gini rasio ya, timpang sekali gini rasio di antara kita itu. Ini mengeri negara ini ya. Oke, Bang Saidi dulu dilanjutkan. Yep. Saya hanya ingin menambahkan bahwa tapi sedikit ini ada pesanan, kan kita ngomongnya sebenarnya walaupun didinai tadi udah kita sepakat, memang sebenarnya kita sepakat bahwa 300 triliun itu kecil gitu ya. Tapi tetap saja kita gunakan itu karena sekarang menjadi semacam apa? pintu masuk. Iya, pintu masuk dan publik aware-nya itu gitu. Kalau yang dengerin omongannya Ihsanuddin nggak sampai kita semua nanti. Pakai dulu yang 300 triliun dulu deh. Oke. Tolong bagi apa sebenarnya itu barang itu gitu. Yang menarik sekarang ini kan setelah Pak Mahfud ke Australia sebentar, itu terjadi serangan balik. Dan seakan-akan Pak Mahfud sama PPATK itu adalah menzolimi lapangan banteng. Itu menurut saya was-was betul saya, karena serangan baliknya seperti itu. Dan sepertinya Bu Sri Mulyani lebih mementingkan serangan balik itu dibanding membenahi ke dalam. Ya. Karena faktanya dia mengambil basir-basir yang dipanggil itu kita tahu semua lah. Itu selama ini seperti apa gitu. Jadi nah itu yang saya was-was Mas Hersu, bahwa kalau tidak ada dorongan publik yang kuat, ini sepertinya yang saya was-was adalah yang dianggap salah itu adalah orang yang mempermasalahkan penyelundupan perpajakan ini, yang korupsi perpajakan ini. Nah, kalau kita lihat tadi Bang Ihsanuddin menyatakan kan selalu yang dipersoalkan orang itu siapa yang kepala yang ketangkap anaknya nih,
Alun Mario. Rafael ini Rafael ya. ini kan memang sebelum jadi kepala subdit Kabak itu kan dia memang di penyidik pajak untuk modal asing PMA. Berarti mungkin ya peningkatan Pak misalnya di situ dia panennya, dan disitulah karena dia dibutuhkan untuk mendistribusikan, maka biasanya di Kabakom itu mendistribusikan tuh kemana kasus ini bawah dan siapa yang bisa diajak kerjasama. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Nah, jadi saya hanya ini ya kalau Pak Inalus menyatakan tadi Pak Jokowi sedang memanen janjinya, saya bilang sih sedang ketiban kebohongan SMK-nya gitu. Jadi sedang, nah karena gara-gara beliau, mohon maaf aja lah, gara-gara itulah kebohongan itu berlanjut terus dan selalu dilakukan. Jadi saya hanya menyatakan saya bermimpi kalau Bu Sri Mulyani itu mengundang para buzzer, Prof. Mahfud MD mengundanglah para orang-orang berakal sehat untuk menyelamatkan negeri ini. Itu saya pikir yang kita harapkan, tunjukkan diferensiasi antara orang yang bermain di atas buih dengan kebohongan dengan orang-orang yang bernyali di atas akal sehat. Itu saja saya harapkan, dan mudah-mudahan keberanian itu muncul sekarang dan jangan lagi ada orang-orang bermain di wilayah abu-abu. Orang yang bermain di wilayah abu mencari nyaman terus. Negeri ini harus diselamatkan, dan saya berharap Pak Mahfud MD keluarlah asli Maduranya, buang sedikit pergaulan di Jogja. Terima kasih, itu saja. Oke, ini monggo Pak Fuad. Cukup Pak Fuad ya, nggak apa-apa. Ini akan yang menarik adalah soal 300 triliun itu kan hari ini disebutkan bahwa alasan teknis belum ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Polkam ya gitu ya. Dan anggota Komisi 3 saya tidak tahu serius atau drama, mereka katanya mengaku bingung semua begitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa besok itu Pak Mahfud akan pergi ke Papua menemani kunjungan kerja Pak Jokowi ke Papua. Rabu dan Kamis itu kan libur nyepi gitu ya. Kita tidak tahu apakah hari Jumat itu nanti tetap akan dipanggil atau tidak. Tapi saya kira ya kita tetap saja dalam posisi, kalau wartawan mungkin kita bukan nyebutnya curiga tapi skeptis gitu ya terhadap fakta-fakta itu. Buat kita kan skeptis banget itu. Tanda tangan aja kok lama banget prosesnya. Karena kalau kita lihat kan pernyataannya Pak Ivan itu kan terjadi pada hari Selasa. Ya kan, pada hari Rabunya Wakil Ketua Komisi 3 dan anggota Komisi 3 ribut. Kaget kok tiba-tiba clear gitu. Kan masih ada hari Kamis, hari Jumat, tanda tangan surat itu gampang. Tapi sampai sekarang kok ternyata alasannya masalah teknis itu. Gitu Bang Said. Bagaimana kalau itu batal, kita membuat DPR lain dan mengundang Mahfud? Dewan kita mengundang nanti yang mimpin sidang Pak Ihsanuddin Nursi aja. Jadi kita dengarkan Pak Mahfud ya, ini rakyat benar gitu. Jadi bukan lagi kan DPR-nya. Kita mesti dengar lagi karena pernah jadi anggota DPR. Bagaimana sih prosedur soal ngundang mitra kerja dari komisi itu? Sebenarnya bukan hanya kasus Komisi 3 yang kayak gini. Ya, oke. Tapi kita fokus Komisi 3 dulu. Oke, secara umum administratif itu memang bisa menjadi palang pintu. Jadi palang pintu. Palang pintu. Iya. Jadi bisa, dan itu bukan, makanya saya bilang bukan hanya Komisi 3. Berbagai komisi lain terkadang masalah administratif jadi palang pintu. Dan itu bukan hanya di DPR. Di eksekutif juga palang pintu administrasi. MPR sama begitu juga. Semua. Jadi ini yang disebut dengan politik administratif. Satu. Yang kedua, memang kalau tanpa persetujuan dari ketua bidang yang ada di DPR-nya, ya nggak bisa keluar. Itu memang begitu. Prosedurnya begitu. Memang begitu. Jadi nggak bisa keluar. Ini bidang hukum. Siapa di bidang hukum di DPR-nya yang bersama Puan? Siapa wakilnya? Saya lupa, nggak tahu siapa gitu ya. Sekarang dari Golkar Pak Ludwig Paulus ya untuk bidang Polkam itu. Siapa? Pak Ludwig Frederick Paulus ya. Oh, Sekjen. Oke. Ya kita bisa ngerti lah. Udah bisa ngerti lah itu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah itu akan melakukannya begitu gitu. Yang berikutnya adalah kalau kita ngambil begitu, maka problem besar pada bangsa ini adalah yang
kita tidak ketahui dan kemudian kita baru sadar belakangan. Kenapa saya bilang Komisi 3 ini begini? Begini, soal Komisi 3 dengan Mahfud jadi ditunda, itu kan cuma sekedar rapat dengar pendapat atau rapat kerja. Rapat kerja. Anda tahu nggak bahwa yang namanya DPR diamputasi ketika hasil pansusnya nggak bisa dijalanin? Hasil pansusnya nggak bisa dijalanin. Yang di dalam hasil pansus itu ada pembuktian strategic transfer pricing. Dan itu bukan cuma kerja DPR, itu kerja dari berbagai instansi membuktikan ada pengalihan pendapatan menjadi biaya. Nggak bisa jalan. Jadi soal Komisi 3 terhadap Mahfud sepele. Wong ini ada hasil pansus. Ada hasil pansus yang nggak bisa dijalanin sama DPR. DPR-nya enjoy itu. DPR-nya enjoy bukan hanya seluruh komisi enjoy, nggak bisa ngomong apa-apa. Terdikte seperti itu. Jadi apa yang bisa kita harapin? Dari kalau saya udah nggak ada lagi ada harapan di situ. Anda nggak mengharapkan apa-apa itu ya dari sini ya? Loh, ini bukan kasus baru Hersu. Ini kasus yang saya bilang tadi, kasus 2016. Sudah 7 tahun, kayak gitu. Dan terus berjalan kayak gitu dalam rekayasa politik hukum. Salah satu bentuk rekayasa politik hukum adalah hasil pansus tidak bisa dijalankan. Bahkan, saya terusin sedikit. Diubah undang-undangnya sehingga DPR tidak punya suasana untuk memaksa DPR, memaksa eksekutif menjalankan hasil pansus. Anda ngomong apa? Ayo. Itu kejadian. Di era Joko Widodo ini kejadian seperti itu gitu loh. Jadi rekayasanya bukan cuma sekedar rekayasa politik administratif, rekayasa perundang-undangan gitu. Jadi law engineeringnya kalau pakai bahasa hukum, law perekayasaan hukumnya itu sudah jauh sekali, sudah demikian dalam gitu. Oke. Jadi ini patut dicurigai ada bagian dari proses itu ya? Iya, suka tidak suka memang faktanya begitu gitu. Walaupun saya membaca menurut Wakil Ketua di Komisi 3 Ahmad Saroni besok itu PPATK akan dipanggil. Tapi saya kira PPATK kan punya keterbatasan. Kalnya begini Hersu, kalnya begini. PPATK sudah punya hasil, itu kan analisis transaksi keuangan. Kalau kita sekarang, kalau betul-betulnya namanya Komisi 3 berani, sekarang dia bisa meminta yang namanya BPK melakukan investigasi audit pada seluruh investigasi audit loh. Investigasi audit pada minimal pada 3. Kenapa saya tadi memulai dengan persoalan gagas Joko Widodo yang kemudian dia telan sendiri ludahnya gitu ya. Karena pada hakikatnya Dirjen Pajak itu pegang 4 undang-undang. Ada 4 undang-undang, ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, pajak pendapatan, undang-undang keuangan negara, itu sampai kayak gitu posisinya. Nah sekarang dihadapkan lagi namanya Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Resiko, dihadapkan lagi sama Dirjen Anggaran dan Kekayaan Negara. Itu audit aja bisa-bisa, tapi investigasi, kasih batas waktu. Terusin sedikit, kalau nggak bisa bikin tornya, bikinin tornya saya deh gratis. Gue bikinin tornya gratis gitu. Ya. Ini tapi sebenarnya angka 300 triliun itu kalau kita breakdown nggak terlampau mengagetkan karena orang sekelas Rafael Alun saja itu 500 miliar kan. Dan ini total 467. Kalau kita bagi rata-rata itu sekitar 650 miliar. Ya jadi sebenarnya itu orang memang terkejut-kejut dengan angka 300 miliar. Tapi begitu di breakdown itu kecil sebenarnya. Iya gitu. memang, makanya tadi sejak awal begini, saya ingin mengatakan begini kepada Hersu dan pemirsa FMN sekalian. Sudah saya sebut tadi, kalau negeri ini dikelola dengan sepenuhnya dengan jujur, kalau pakai bahasa kata pembukaan, dikelola berdasarkan keinginan luhur, gitu dasarnya, dan didorong oleh keinginan luhur, nggak nantinya negeri ini terjajah. Oke, yes. Oke. Terima kasih Pulos ya buat Bung Ihsanuddin. Pak, saya minta maaf ya, nggak akan ada perbaikan. Saya bilang sama Anda, nggak akan ada perbaikan. Tadi yang disebut oleh Pak Gatot itu basisnya Undang-Undang 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran. Selama Undang-Undang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran tidak diperbaiki, yang diucapkan oleh Pak Gatot itu akan berulang. Satu, ya, itu yang diucapkan Pak Gatot tentang enggak, karena Masya Allah, lah halah wala quwata. Ini gagas saya kok, sesungguhnya antara lain. Mbok ya bikin gitu loh reformasi di bidang ekspor itu. Salah satunya adalah tidak ada izin ekspor kecuali uangnya ditaruh di dalam negeri. Kan gampang bikin ketentuan kayak gitu. Tapi karena tunduk pada undang-undang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, si ekspor terus bilang nggak mau gua.
Gue taruh di luar. Oh, lalu terus devisa sistem pembayaran bebas kok devisa. Ngomong apa? Hello? Ngomong apa? Lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, lalu lintas devisanya sistemnya bebas. Ketika saya gugat bersama teman-teman, gugatan itu hilang karena sejumlah teman-teman ini di-approach oleh namanya satu kedutaan besar bergengsi, di-approach oleh satu pejabat tinggi, lewat yang tinggal cuma Ihsanuddin Nursi. Anda ngomong apa? Hello. Pengalaman pribadi nih. Gue tinggal sendirian ketika gugat undang-undang kayak gini. Itu ngelihatnya. Jadi sorry, saya ingin mengatakan sama Anda, saya bukan pesimis, justru saya optimis. Optimis apa? Optimis ambruk. Nggak akan ada perbaikan pada bangsa ini untuk tetap terjajah. Itu poinnya. Siapapun presidennya, nggak akan terpilih ke depan ini. Siapapun presidennya, neoliberal penguasanya. Karena sistemnya sudah ultra neoliberal. Dan itu terstruktur rapi lewat sistem perundang-undangan dari zaman reformasi hingga hari ini. Bahkan diperkokohnya namanya oleh amandemen Undang-Undang Dasar 2002. Itu pertanyaan Anda. Jadi kalau dilihat dari tata urutan perundang-undangan, dia sudah punya kokoh, dudukan demikian kokoh. Maka ketika kita sibuk-sibuk dengan pemilu 2024, sorry itu saya ya Anda boleh mimpi deh ada perbaikan. Gak apa-apa lah, namanya juga mimpi, bagus-bagus aja. Silakan mimpi, gak apa-apa. Tapi kalau kemudian Anda tetap tersesat, silakan nikmati ketersesatan. Oke, sekarang pertanyaan Anda. Kalau Jul, tadi saya hitung Jul. Sesungguhnya pada kasus 300 triliun, per tahun itu mereka main antara 20 sampai dengan 23,5 triliun. Per tahun. Ulang ya, sesungguhnya mereka main 20 sampai dengan 23,5 triliun. Sesungguhnya 300 triliun itu. Angka gue lebih gede juga. Jadi sesungguhnya yang ditemukan oleh PPATK belum apa-apa. Kenapa? Karena PPATK tidak menyelisik misalnya seperti yang selalu saya bilang. Tentang strategic transfer pricing. Yang kelihatannya sah kok, strategic transfer pricing. Saya tidak ungkap saja tentang jumlah sengketa pajak dan banyaknya kasus pajak, saya nggak ungkap. Kenapa? Karena kalau saya ungkap itu saya akan memburu angka. Saya punya datanya, cuman karena Hersung nanya gue nggak jawab. Serius gue punya angkanya. Berapa banyak jumlah sengketa pajak, bagaimana besarnya sengketa pajak, gitu loh. Itu bisa kelihatan gitu, bisa ketahuan kira-kira amountnya berapa. Kenapa? Karena cerita tentang 300 triliun itu per tahunnya bergerak antara 20 sampai dengan 23,5 triliun. Itu yang kelihatan di PPATK. Bagaimana yang kemudian banyak keluar? Lo bisa ngomong apa kalau banyak keluar? Yang statusnya tadi strategi transfer pricing. Dan itu dilakukan oleh rata-rata perusahaan besar di negeri ini. Gitu ngelihatnya. Apalagi tadi masuk ke 2499, ke payment system, di mana Anda tidak bisa telusuri. Siapa yang bisa sentuh payment system? Hello. Makan lo penghasilan. Anda sekarang, apa tadi pertanyaannya? Pengawasan yang proper itu seperti apa? Pengawasan yang proper? Diri sendiri. Itu proper. Lo jujur gak sama diri lo? Gampang jawabnya. Lo jujur gak sama diri lo? Kalau lo jujur, pengawasan selesai. Satu. Yang kedua, pegang sumpah jabatan. Selesai, pegang aja sumpah jabatan. Jadi jangan menuntut orang lain. Sorry to say, kalau saya tidak menuntut, ini yang enaknya kita main. Jadi Anda pada pendekatan sistem atau pendekatan pelaku? Itu dulu pertanyaan saya. Kalau pendekatan sistem jangan mimpi, nggak akan ada selesai. Ulang. Kalau pakai pendekatan sistem, pertanyaan lo mimpi. Ya. Saya bisa ngebuktikan sama Anda bahwa sekarang ini kokoh sekali ultra neoliberalnya itu kokoh. Dan Anda tidak merasakan itu. Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dibatalin. Apa yang muncul? Apa yang muncul? Tahu? Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Sama nggak? Tuh, liberalisasi sektor pendidikan. Liberalisasi sektor pendidikan. Nggak ada bedanya. Cuma ganti-ganti bahasa. Undang-undang kelistrikan menyatakan tidak boleh yang namanya melakukan privatisasi. Privatisasi dari hulu ke hilir. Sama udah dibatalin. Undang-undang sumber daya air nggak boleh. Udah dibatalin. Nggak bisa jalan juga. Sekarang lo nanya sama gue. Kira-kira pengawasan gimana? Dari segi sistem, sorry itu saya, gue nggak mau mimpi. Tinggal kata kunci di pelaku. Kita butuh pelaku yang betul-betul tadi. Lo punya sikap kejujuran. Punya sumpah jabatan. Demi Allah. Saya bersumpah kalimatnya demi Allah. Kecuali lo berani berperang sama Allah. Berani perang sama Allah. Itu aja kata kuncinya. Berani berperang sama Allah. Kalau berani, Mereka berani semua. berani semua ya. Oke.
Saya omongan Anda bilang tadi berani semua, saya ingat omongan Pak Gatot. Ketika Pak Gatot menyatakan secara terbuka, mereka sudah bangkit sesungguhnya. Itu problem besarnya. Maka tidak heran ketika kalimatnya adalah jangan pamer, di belakang kaya nggak apa-apa walaupun lo korup. Kan kalimatnya jangan pamer. Kan gitu kalimatnya. Nah artinya ketika tadi Pak Gatot bilang ada 1 triliun, balik lagi. Jangan pamer dong bahwa lu terima 1 triliun. Itu kan artinya ada sistem yang busuk yang mau ditutup-tutupin. Asal nggak ketahuan nggak apa-apa kan sistemnya busuk? Nggak apa-apa dong. Orang sistem sudah busuk. Saya kira gitu jawaban saya, Ruth.